Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marianus Fahmi, guru mata pelajaran IPS pada Lembaga Pendidikan SMP Negeri 6 Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini saya ingin berbagi inovasi yang saya buat berupa sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif ini saya buat dengan alasan bahwa ketika saya melakukan asesmen diagnostik awal terhadap 30 peserta didik di kelas 7A SMP Negeri 6 Borong, profil belajar dari para peserta didik ini sangat beragam, di mana 5 diantaranya memiliki profil belajar kinestetik, 7 diantaranya memiliki profil belajar visual, dan 18 diantaranya memiliki profil belajar audiovisual. Selain itu, pada kegiatan belajar mengajar sebelumnya, ada beberapa peserta didik yang kurang aktif, ada juga yang kurang memahami materi yang saya berikan. Dari sini, saya berpikir untuk mengambil langkah perubahan dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu yang saya pikir bahwa pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 7A dan juga nanti untuk kelas-kelas yang lain. Kebetulan di sekolah saya ini ada Android ataupun Chromebook yang mungkin dimanfaatkan hanya pada saat asesmen nasional saja. Oleh karena itu saya berinisiatif agar kegiatan pembelajaran di kelas juga saya akan membagikan Android tersebut ataupun Chromebook tersebut kepada masing-masing peserta didik. Dari situ saya berpikir untuk melakukan perubahan dengan membuat multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat ini berisi bahan ajar IPS kelas 7 fase D. Harapkan agar dengan adanya multimedia pembelajaran interaktif ini nanti, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik ataupun tercapai secara maksimal. Pada multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat ini, saya sudah membuat fitur-fitur tersendiri atau ikon-ikon yang bisa nanti diklik oleh siswa-siswi supaya mereka mengetahui isinya. Tapi sebelum kita melangkah untuk mengklik ikon-ikon tersebut, saya membuat barcode agar peserta didik bisa men-scan barcode tersebut untuk bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Selain tujuannya untuk mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ataupun lebih cepat memahami materi yang saya sajikan, saya juga berkeinginan agar peserta didik bisa memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Sekian saja paparan singkat dari inovasi yang saya buat berupa sebuah multimedia pembelajaran interaktif yang berisi bahan ajar IPS kelas 7 fase D. Juga saya berharap agar multimedia pembelajaran interaktif ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi peserta didik seluruhnya, secara khusus peserta didik yang ada di Lembaga SMP Negeri 6 Borong ini. Salam dan bahagia. Halo, saya Marianus Fahmi, menyajikan media pembelajaran interaktif, mata pelajaran IPS terpadu kelas 7, fase D dengan materi pokok keluarga awal kehidupan. Berikut adalah tombol-tombol menu media pembelajaran interaktif. Perhatikan setiap menu yang ada, dan lakukan klik pada setiap menu tersebut untuk mengetahui isinya. Tombol Home untuk kembali ke menu utama, tombol Next untuk ke slide selanjutnya dan tombol Back untuk preview atau ke slide sebelumnya. Media pembelajaran interaktif ini berupa sebuah bahan ajar mata pelajaran IPS kelas 7, fase D, dengan penerapan kurikulum merdeka di SMP Negeri 6 Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Baiklah anak-anak, hari ini tema yang kita bahas adalah tema 1, yaitu keluarga awal kehidupan. Adapun salah satu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada tema ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian keluarga dan sejarah asal-usul keluarga. Ayo anak-anak mari belajar. Poin pertama pada tema ini kita membahas tentang keberadaan diri dan keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Kita patut bersyukur karena hingga saat ini berada bersama keluarga kita. Kita ketahui bersama bahwa sebuah keluarga memiliki anggota utama dalam keluarga, yaitu orang tua dan anak-anak. Dalam istilah keluarga, ada yang disebut dengan silsilah. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah itu sendiri berasal dari kata syajarah, yang berarti pohon. Silsilah keluarga sama seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya. Jejak-jejak yang dimaksudkan seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kita saat ini. Pengetahuan tentang silsilah keluarga menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah. Kita dapat merasakan capaian kesuksesan para pendahulu, unsur manusia, pada masa lalu, unsur waktu, dalam kehidupan mereka, unsur ruang. Melalui sejarah silsilah keluarga tersebut, kalian dapat memberikan inspirasi, renungan, ataupun keinginan yang kelak kalian rencanakan dan wujudkan. Segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu dapat menjadi landasan untuk bertindak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dari hal tersebut maka, manusia merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas pada masa lampau. Unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Sedangkan unsur ruang berfungsi untuk menjelaskan lokasi atau tempat aktivitas manusia pada masa lampau. Ruang ini merupakan tempat di bumi dalam bentuk perairan di darat maupun laut, daratan permukaan maupun di dalam bumi yang mempengaruhi kehidupan. Berbagai makhluk hidup di bumi kita lanjut ke poin B dari ruang. Dari tema 1 ini kita berbicara tentang Baik anak-anak, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang mengenal lokasi tempat tinggal, mari kita berbicara tentang lokasi. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Contoh lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai. Baik anak-anak, materi pembelajaran hari ini sampai di sini. Saatnya kita evaluasi yang kita lakukan berupa sebuah kuis. Nah anak-anak, soal kuis yang anak-anak kerjakan Daftar pusaka dari bahan ajar ini ambil dari sekian dan terima kasih.